ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Ihjimu alal a'mal, ya, serbulah amal-amalmu. Artinya jangan mengandalkan berbangga diri dengan amalmu. Hinakan saja amalmu ini, rendahkan itu ya. Ketika ada orang menyanjung, katakanlah apa yang saya lakukan nggak ada artinya apa-apa. Saya hanya sekedar berpartisipasi dengan kemampuan saya yang terbatas. Kan enak gitu. Kalau tidak ada saya nggak bakal jadi masjidnya. Kalau dulu lu nggak bantu, lu udah mampus dari dulu. Atasan Pak Tato, masa depanmu ada di ujung penaku ini. Jangan begitulah bicaranya. Rendahkan hatimu, ya rendahkan hatimu. Ya itu. Waqad ta'awadatha nufusukum, yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan dirimu itu. Ya. Likulli dakhilin dahsyah. Setiap siapa saja yang mulai masuk, belajar benar, belajar masuk sekolah, masuk pesantren, ada sedikit gangguan dahsyat. Ya, yang nangis minta pulang, yang nggak betah lah, ya kan? Yang selanya hilang dia nangis melapor ibunya lagi. Ya, minggu-minggu pertama ini anak kita kasih dalam keadaan proses penyesuaian, ya, beradaptasi. Iya, ya, baru mulai merasa betah di pondok ini kan kalau sudah banyak temennya, sudah mulai nyaman, masakan dapurnya cocok dengan lidahnya, masakannya enak, ya kan gitu, airnya berkecukupan, itu kan membuat orang kan lalu lama-kelamaan menjadi nyaman. Itu pertama kali apa saja orang kawin juga sama, ketika malam pertama di samping kita yang biasanya hanya meluk guling, tiba-tiba yang kita peluk bisa bernapas, kan bingung kita nih, betul nggak? Mungkin semalam nggak bisa tidur. Iya, karena tidak terbiasa kan. Nah, itu maksudnya likulli dakhilin dahsyah itu. Wa fil akhir tasfuna wa tazulul aqdar. Tapi nanti akhirnya lama kelamaan akan menjadi jernih, ya, semua endapan-endapan kekeruhan dalam pikiranmu akan menjadi bersih. Nantinya akan nyaman maksudnya. Jadi kita jangan cepat-cepat mundur, mengalah kalah ketika menghadapi benturan-benturan awal dalam kehidupan ini. Lanjutin aja dulu. Idza tubdum labudda min bidayatin wa nihayah. Ketika kamu telah bertobat, tidak bisa tidak, mesti ada awal dan mesti ada akhir. Ya, ingin yang saya katakan, ketika engkau bertobat itu awal dari kehidupanmu. Setelah semua dosamu diampuni, itulah awal kehidupanmu. Orang bertobat itu merasa nyaman hidupnya. Kegelisahan-kegelisahan yang membuat kita susah tidur dan sebagainya hilang semuanya. Asal kita jujur kepada Tuhan, ya Tuhan, aku berdosa. Ampunilah segala dosaku dan aku berjanji tidak akan mengulanginya. Selesai kok. Kalau melakukan lagi, ya tobatlah. Melakukan lagi, ya kalau begitu bukan tobat nasuha dong. Ya tobat itu semua juga tobat sambel kok. Ya, Allah akan selalu memaafkan. Yang penting jaga sensitivitas rasamu itu. Jangan sampai kamu merasa tidak berdosa. Nah, salah satu orang tidak merasa berdosa, indikatornya yang selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau Anda yakin salah berdosa, kamu tidak akan menghinakan orang lain kok. Kalau mukamu jelek, kamu ngecek baru mukanya jelek. Kalau kamu miskin, kamu menghina orang miskin nggak? Jadi yang menghina orang miskin siapa?
Orang kaya. Yang menghina orang jelek siapa? Yang merasa dirinya cantik. Hidungmu pesek, jadi sendiri. Ya nggak lucu dong. Jadi orang yang menyalahkan orang itu adalah orang yang tidak merasa dirinya, tidak pernah dirinya merasa bersalah semacam itu. Iya, yang mengkafir-kafirkan orang adalah orang yang tidak pernah kafir, tidak pernah merasa kafir, tidak pernah merasa musyrik. Jadi selama ini dia tidak pernah melakukan kemusyrikan. Itu saya kan sesuai dengan Rasulullah. Ini kan qala ta'ala, qala Rasulullah. Ya, yang membela dirinya bahwa dia tidak pernah melakukan kemusyrikan. Ya, nggak masalah, silahkan kalau Anda merasa selalu benar, tidak pernah musyrik, tidak pernah berdosa, ya syukur alhamdulillah, mudah-mudahan iya gitu aja. Iya. Ya abakan an khidmati sayyidihim, wahai hamba yang minggat, yang kabur. Al-abdul abiqu kafirun hatta ya'uda ila sayyidihi. Itu dalam hadis Nabi dikatakan seorang budak yang kabur dari majikannya itu hukumnya kafir. Jadi supaya menjadi beriman lagi harus kembali kepada majikannya dan menyerahkan dirinya sebagai budak. Itu. Oke lah, kita nggak usah bahas di situ. Ya. An khidmati sayyidihim, dalam mengabdi kepada majikannya. Ya mustaghnina bi araihim, wahai orang-orang yang merasa bangga dengan pendapat-pendapatnya sendiri. An ra'il asfiya'il al-anbiya wal mursalin, ya, tidak memakai pendapat-pendapatnya orang-orang yang baik hatinya, para nabi, para rasul, wasalihin dan para salihin. Dia bersikukuh dengan pendapatnya sendiri. Pendapat ulama salihin, para rasul diabaikan semuanya. Ya, wasiqina bil khalqi, wahai orang-orang yang lebih percaya kepada sesama makhluk, dunal haqqi, tapi tidak pernah percaya kepada Tuhan. Ama sami'tum anna nabi qala, apakah engkau tidak pernah mendengar Nabi pernah bersabda yang bunyinya adalah mal'unun, cilakalah man kana thiqatuhu bi makhluqin mithlihi, orang yang memberikan kepercayaan kepada sesama makhluk. Percayalah hanya kepada Sang Khalik, jangan kau percayakan kepada sesama makhluk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.